Saya mengajak setiap kita untuk melihat dua perikop firman Tuhan. Yang pertama terambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu kemudian kita juga akan melihat Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai 10 berkata, "Tetapi bagian Tuhan, milik Tuhan ialah apa? Umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya. Sebagai apa dikatakan di sana? Biji matanya." Mazmur 17 ayat 8 dikatakan, "Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu." Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dari dua perikop yang kita baca, kita menemukan ada sebuah benang merah, ada frasa atau ada kata atau ada kalimat yang berkata tentang biji mata. Tuhan berkata dalam syair, dalam tulisan yang dituliskan oleh Musa, dalam kitab Ulangan 32 ayat yang ke-10, bahwa Tuhan menyebut kita sebagai apa? Biji matanya. Dan Daud menuliskan syairnya, nyanyiannya, dan ini menjadi firman Tuhan buat setiap kita. Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan agar memeliharanya seperti apa? Seperti biji matanya atau biji mata Tuhan. Namun ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita pelajari dan ketahui. Bahwa ungkapan menjadi seperti biji mata, baik itu yang diucapkan atau diungkapkan dalam bahasa Indonesia maupun yang diucapkan dalam bahasa Inggris yang disebut dengan the apple of the eye, itu bukan merupakan terjemahan harafiah dari perikop yang kita baca. Kita semua sudah mengetahui bahwa perjanjian lama itu dituliskan dalam bahasa Ibrani. Dan ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara setelah diselidiki bahwa kata biji mata yang dituliskan dalam kitab Ulangan dan juga kitab Mazmur yang tadi kita baca, sebetulnya harafiahnya bukan menunjukkan kepada biji mata. Tetapi ini mengungkapkan sebuah ungkapan yang penting bahwa sebetulnya translasi atau terjemahan dari bahasa Ibrani ini menunjukkan kepada bayi atau anak yang kecil, bayi yang kecil Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam slide saya catat di sana bahwa ungkapan bahasa Indonesia menjadi seperti biji mata Allah atau bahasa Inggris be the apple of God's eye, keduanya adalah terjemahan bebas, bukan harafiah. Ungkapan yang sebenarnya itu melukiskan perhatian dan kasih sayang dari seorang bapak kepada anak kecilnya atau kepada bayi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Slide-nya mohon ditampilkan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-8, bahasa Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menuliskan, "Pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu." Dalam bahasa Inggris King James Version dituliskan, "Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings." Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini bahwa inilah yang dituliskan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam tulisan aslinya bahasa Ibraninya, slide-nya selanjutnya next, menuliskan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, saya yakin kita semua di sini susah untuk bacanya kan. Tetapi ada transliterasinya yang berkata atau bacanya, spellnya dalam bahasa Ibrani. Bapak Ibu sudah bisa lihat di sana huruf besar yang saya bold dikatakan Shamreni, lalu kemudian Keishon, Bat Ayin Betsel Kenafeika Tastireni.
Itu bahasa Ibraninya. Saya aja ngomongnya udah susah Bapak Ibu Saudara. Udah berlibet gitu ya. Nah, kata biji mata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam bahasa Ibraninya sebetulnya kata keison dan kata bat. Kata keison dan bat itu Bapak Ibu Saudara sebetulnya harafiannya diartikan itu adalah anak kecil atau bayi. Baik itu bayi laki-laki maupun itu bayi perempuan. Maka sebetulnya Bapak Ibu Saudara ungkapan yang disampaikan oleh Daud, yang disampaikan oleh Musa ketika menuliskan syair ini atau tulisan ini menjelaskan bahwa menjadi biji mata Allah itu berarti menjadi seperti anak yang kecil, bayi yang kecil yang disayang oleh bapaknya. Jadi merupakan sebuah kesamaan makna. Menjadi biji mata Allah itu sama maknanya dengan menjadi seperti bapa yang sayang kepada apa? Kepada anaknya, kepada anak kecil. Berarti Daud sedang menuliskan sebuah permohonan kepada Tuhan agar Tuhan melindunginya, agar Tuhan menjaganya, agar Tuhan memeliharanya seperti seorang bapa yang menjaga dan mengawasi anak kecilnya atau bayinya. Buat bapak-bapak yang sudah punya anak, waktu istri bapak-bapak sekalian melahirkan, lalu pada kesempatan pertama dokter atau suster atau siapapun yang di rumah sakit memberikan kesempatan pertama kali seorang bapak untuk menggendong anaknya, anak bayinya yang masih kecil. Maka apa perasaan dari seorang bapak ketika menggendong anak kecil, bayi, anaknya sendiri, apa perasaannya? Maka perasaan yang digambarkan dari seorang bapak yang begitu menyayangi anaknya, mungkin seorang ayah akan berjanji kepada anaknya yang masih kecil, kamu begitu lemah, kamu begitu rentan, kamu begitu rapuh, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa, maka aku akan menjagamu, mengawasimu, melakukan semua yang terbaik. Aku bahkan akan memberikan segalanya kepadamu. Yang setuju sama saya bilang haleluya. Dan itulah gambaran kita di mata Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita adalah biji matanya Tuhan, berarti menjelaskan bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan itu mengasihi kita sebagai pribadi yang lemah, sebagai pribadi yang rapuh, yang rentan, yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat 13, saya bacakan saja. Mazmur berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka ada sebuah kesamaan di sini, bahwa menjadi biji mata Allah itu berarti menjadi seperti anak kecil yang disayang oleh bapaknya. Sebabnya judul dari khotbah pada hari Minggu ini adalah seperti Bapa sayang anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mengetahui bahwa ketika Daud berkata, peliharalah aku seperti biji mata, peliharalah aku seperti seorang bapa yang begitu sayang kepada anaknya yang masih kecil. Bapak Ibu Saudara, menjelaskan bahwa sejak awalnya Tuhan adalah Allah yang menjadi bapa bagi manusia. Bagi Allah, Adam, manusia pertama atau manusia adalah anaknya. Allah menciptakan manusia sebagai objek dari kasih-Nya. Ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Betul Bapak Ibu Saudara? Lalu kemudian Tuhan menghembuskan napasnya dan Tuhan memberikan image-Nya, gambarannya Dia sendiri menjadi bagian bagi manusia. Itulah sebabnya dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Sama seperti kalau kita punya anak, maka anak kita itu mirip kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Gambaran bahwa ada image, ada gambaran dari orang tua kepada anaknya.
Dan Adam sejak awal menjadi objek dari kasih Tuhan, dari kasih setia Tuhan yang dimiliki oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terjadi adalah Adam jatuh dalam dosa. Maka kita bisa melihat di sini Allah begitu berduka, Allah begitu bersedih. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berseru, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Mengapa engkau hilang? Mengapa engkau enggak kelihatan? Maka di situ kita bisa menemukan bahwa Allah begitu kehilangan Adam, yang mana merupakan anaknya yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ada kutuk. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada kutuk. Namun kita bisa menemukan bahwa yang dikutuk bukan Adam. Sama-sama bilang sama saya, bukan Adam yang dikutuk. Bukan manusia yang dikutuk. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, yang pertama dikutuk adalah tanah. Kenapa tanah dikutuk? Karena ini dikaitkan tentang manusia yang juga memiliki unsur tanah. Tadi kita sudah mengerti bahwa manusia itu diambil atau dibentuk dari apa? Dari debu tanah. Sejatinya Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal. Tetapi karena dosa, ketika dikatakan kepada Adam, pada hari engkau memakannya, maka pastilah engkau akan mati. Maka yang mati unsur tanahnya, manusia secara raganya, secara fisiknya. Tetapi Allah tetap ingin menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan rohnya. Makanya firman Allah berkata apa? Debu akan kembali kepada apa? Ke tanah. Tetapi roh akan kembali kepada yang apa? Mengaruniakannya. Maka di sini kita bisa melihat Allah tetap ingin menyelamatkan manusia oleh karena kasih-Nya. Meskipun kematian menjadi jalan yang ditempuh oleh manusia yang memiliki unsur tanah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah selanjutnya memberikan solusi. Sejak awalnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan solusi bagaimana caranya agar manusia yang telah jatuh dalam dosa itu diselamatkan. Makanya dikenal ada kabar sukacita, ada Injil yang sudah ada sejak awal penciptaan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ketika Allah berkata kepada ular, aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan apa dikatakan? Meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Sejak awal Allah sudah punya solusi untuk menyelamatkan manusia, maka ada keturunan dari wanita ini yang kita tahu selanjutnya ini dinyatakan dalam Kristus Yesus untuk menghancurkan musuh iblis yang sejak awal ingin manusia itu tidak bersekutu dengan Allah secara kekal. Amin. Maka kita bisa melihat bahwa sejak awal Allah begitu mengasihi manusia seperti anaknya sendiri. Lalu kemudian Tuhan terus mengikat perjanjian dengan manusia, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, sampai hadirlah sebuah bangsa yang namanya apa? Israel. Dan ini dituliskan oleh Musa dalam kitab Ulangan yang kita baca. Maka kita mengetahui sejarah dalam perjanjian lama bahwa bangsa Israel ini telah menjadi budak selama ratusan tahun di Mesir. Ya kan? Menjadi budak selama ratusan tahun di Mesir, maka Allah ingin menyelamatkan bangsa ini. Pertanyaannya adalah kenapa Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Ada sebuah pertanyaan besar, mengapa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Dan ini menjadi peristiwa yang begitu penting bagi umat Allah, bagi bangsa Israel khususnya. Maka kita bisa menemukan bahwa alasan Allah membebaskan Israel ini tercatat dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22. Keluaran 4 ayat yang ke-22 berkata apa?
maka engkau harus berkata kepada siapa? Kepada Firaun, kepada Raja Mesir yang menahan bangsa Israel, yang tidak menginginkan bangsa Israel keluar. Maka Tuhan berkata, Israel ialah apa Bapak Ibu Saudara? Anakku. Anakku yang apa? Yang sulung. Maka kita bisa melihat di sini sebuah korelasi berkaitan tentang anak. Bagi Allah, Israel adalah anaknya. Israel adalah anak sulungnya. Dan apa yang terjadi? Untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, maka Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun kakaknya untuk menghadapi Firaun. Dan yang terjadi untuk membebaskan bangsa Israel, maka di Mesir terjadi tulah. Terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Terjadi tulah. Ini ada gambar tulah bisa ditampilkan. Ada 10 tulah yang terjadi di Mesir. Yang pertama air menjadi darah, ada katak dan lain sebagainya sampai yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Maka di sini kita bisa mengetahui mengapa ada tulah yang terjadi selama 10 kali Bapak Ibu Saudara. Menjelaskan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Sama-sama bilang sama saya, Allah kita baik. Ia menegur, ia menghadirkan teguran yang keras dengan rentang waktu. Betul? Ada tulah pertama, ada teguran pertama, teguran kedua dan lain sebagainya. Namun yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tulah terakhirnya adalah kematian dari anak sulung, baik dari manusia maupun dari seluruh ternak. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Ini terjadi dengan apa yang Tuhan katakan dalam Keluaran pasal 4 ayat 23, Tuhan berkata kepada Firaun, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah apa dikatakan di sana, anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak, membiarkannya pergi, maka Tuhan mengecam Firaun. Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara? Aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Di sini kita bisa melihat kekayaan kasih karunia Tuhan kepada setiap kita. Mungkin kita berkata, kok Tuhan Allah jahat banget ya, mau membunuh anaknya Firaun, anaknya yang sulung. Tetapi kalau kita bisa melihat dari sisi Allah yang begitu mengasihi anaknya, maka seorang bapa yang mengasihi anaknya tidak ingin kehilangan anaknya. Maka ketika Tuhan berkata, kalau kamu tidak membiarkan anakku pergi, maka aku akan membunuh anakmu. Bapak Ibu saudara bisa melihat di sini betapa Tuhan mencintai anaknya. Betapa Tuhan mengasihi kita seperti anaknya. Dan betul yang terjadi, maka semua anak sulung di Mesir, bahkan semua ternak, anak pertama dari ternak juga mati sesuai dengan tulah yang ke-10 yang terjadi. Maka kita bisa membayangkan di sini, kalau Tuhan begitu kehilangan ketika anak sulungnya mati, maka Mesir menjadi sebuah bukti, sebuah tanda bahwa kehilangan anak dan kehilangan anak yang sulung Bapak Ibu Saudara itu begitu menyakitkan hati Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti bilang haleluya. Betul? Pak, Bu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bapak yang jahat nih di bumi ini, lalu kemudian ada musuh yang membunuh anaknya Bapak Ibu Saudara, maka bapak yang di bumi yang jahat ini juga pasti akan melakukan hal yang sama. Betul nggak? Kalau kau merasa kehilangan anakmu, maka aku juga akan membuat engkau kehilangan anakmu dan merasakan betapa berdukanya ketika engkau kehilangan anakmu. Tetapi dari sisi yang positif kita bisa melihat itu karena kasih Tuhan kepada kita itu seperti kasih Bapa kepada apa? Kepada anaknya. Ingatkah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi perintah kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 2 ya. Kejadian 22 ayat 2 dikatakan firman-Nya, ambillah dikatakan apa? Anakmu yang apa? Tunggal itu yaitu Ishak yang engkau apa? Kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, jadikah Abraham mempersembahkan Ishak Bapak Ibu Saudara? Kita tahu ceritanya, tidak jadi. Kenapa? Karena Allah menyediakan domba sebagai ganti persembahannya. Betul Bapak Ibu Saudara? Maka sejak saat itu Allah dikenal sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Apa yang disediakan oleh Allah? Yang disediakan oleh Allah adalah domba. Maka kita bisa mengerti sekarang bahwa ini menunjuk kepada Kristus. Karena Abraham tidak jadi mempersembahkan anak tunggalnya, anak yang ia kasihi. Tetapi Kristus menjadi persembahan Bapa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan apa? Anaknya. Dan kita mengetahui di sini Bapak Ibu Saudara bahwa betul Abraham tidak jadi, tetapi Tuhan ialah yang mempersembahkan anak tunggalnya yang ia kasihi, yaitu Kristus Yesus bagi kita. Itulah sebabnya kalau ditanya apa yang dilakukan Bapa Allah kepada kita, maka yang pertama kita mengetahui bahwa Allah mengaruniakan anaknya kepada setiap orang. Sama-sama bilang sama saya, kepada setiap orang. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum. Ini udah siang tanya sama dia, kamu orang bukan? Kita semua apa? Orang. Tuhan memberikan anaknya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Maka selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita di sini mengerti. Dalam peristiwa baptisan Yesus ada sebuah transfigurasi. Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku apa? Berkenan. Ada pernyataan dari Allah kepada Kristus, dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang ia kasih kepada setiap kita, kepada setiap orang. Maka kita bisa menemukan Rasul Paulus telah memberikan kesimpulan kepada kita dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Ia berkata apa? Sebab kamu semua dikatakan apa? Adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada apa? Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya anak Allah. Amin. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum, bilang sama dia, kamu anak Tuhan. Kamu anak Allah. Yang percaya bilang haleluya. Kita adalah apa Bapak Ibu Saudara? Anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita menemukan di sini yang pertama, apa yang dilakukan Bapa? Yang dilakukan Bapa adalah ia mengaruniakan anaknya kepada setiap kita karena kasihnya kepada setiap kita. Lalu kemudian apa yang dilakukan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya? Ini pertanyaannya. Apa yang Allah lakukan kepada kita sebagai anaknya? Yang pertama, Allah memproses anak-anaknya seperti yang dikehendakinya dan menjadikan kita seperti siapa? Kristus. Siapa Kristus itu Bapak Ibu Saudara? Anaknya yang tunggal. Makanya Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari apa? Semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak apa? Saudara. Maka sejak semula karya keselamatan Allah telah dipersiapkan sebagai solusi buat kita. Allah mengasihi kita seperti anaknya dan Allah mengaruniakan anak tunggalnya yaitu Kristus supaya kita menjadi serupa seperti anaknya dan kita menjadi saudara. Dalam perikop lain kita mengerti bahwa Kristus menjadi saudara tunggal kita. Kita menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus Kristus. Sebuah ungkapan bahwa Allah menghendaki
Karena kasihnya ia memberikan anaknya, dan Tuhan juga mau supaya kita anak-anaknya menjadi seperti Kristus. Oleh sebab itu kesadaran kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Maka yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mendidik kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendidik saya. Tuhan gak mau kita jadi anak gampangan. Tuhan gak mau kita jadi anak gampangan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan seperti teladan Kristus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Karena Kristus sendiri melewati proses sebagai anak Allah yang diutus oleh Allah. Ia lahir sebagai manusia biasa, ia jadi bayi juga, ia terus bertumbuh, ia melakukan semua tugasnya. Tercatat dalam sejarah bahwa Kristus juga mengikuti pendidikan rabi, mengikuti semua pelajaran Taurat. Ia sebagai rabi, Bapak Ibu Saudara, ia melewati semua prosesnya. Ia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, sehingga ketika pada usia 30, puncak kedewasaannya, maka Allah berkata, apa yang dilakukan Kristus sungguh berkenan bagi Bapa. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham? Mengapa Allah berkata, kepadanya aku berkenan? Karena apa yang dilakukan Kristus ketika firman menjadi manusia, ia mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, mengikuti proses pendidikan Allah, mengikuti Taurat, menjadi sama dengan manusia, merendahkan diri, sehingga ketika ia dewasa, Allah Bapa berkata, kepadanya aku berkenan. Karena itu figur kita, ketika kita diproses oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan mau kita memiliki teladan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Paulus saja ya Bapak Ibu Saudara, yang menuliskan Galatia 3 ayat 26 ini, yang memberikan sebuah doktrin kepada kita bahwa kita sekarang anak-anak Allah. Dia sendiri Bapak Ibu Saudara melewati begitu banyak tantangan. Kita tahu Paulus sendiri berkata, kepadaku ada duri di dalam apa? Dalam daging. Diproses. Pak, Bu, masalah itu datang dua. Yang pertama gara-gara kita atau bukan gara-gara kita. Masalah terjadi dalam hidup kita ada kalanya bukan karena gara-gara kita. Tetapi masalah terjadi sebagai didikan Tuhan yang membuat kita semakin bertumbuh, makin dewasa. Sama seperti anak-anak kita kan gak mau levelnya dia di situ saja. Kita gak mau dia SD terus atau dia PAUD terus, kita mau dia naik SD, kita mau dia naik SMP, naik SMA, kita mau dia kuliah, kita mau dia mandiri. Sama, maka Allah mendidik kita. Itu sebabnya kalau kita ngadepin masalah persoalan, ngadepin tantangan dan pencobaan, Paulus bilang begini. Paulus bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Lagu yang tadi kita nyanyikan berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Karena Allah mendidik kita, memproses kita supaya kita menjadi seperti firman Allah, menjadi seperti Kristus. Yang mau bilang amin. Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita dengar kabar baik, kita disayang seperti Tuhan menyayangi anaknya, maka ada sebuah khotbah, ada sebuah nasihat, ada sebuah perintah yang harus kita terima hari ini adalah, maka saya harus siap dididik dan diproses Tuhan menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin.
Kalau kita bilang amin, maka siap-siap masalah level demi level akan hadir dalam hidup kita. Namun bersukacitalah, kenapa? Karena kita akan mendengar perkataan yang sama, bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau kita menang, kita menghadapi semua Tuhan berkenan, maka kita tahu Tuhan akan berkata, anak gue itu. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kok jadi Betawi ya Tuhan? Ya, Pak Bu, adakah di sini bapak-bapak yang gak bangga sama anaknya? Gak ada. Kita mau anak kita mandiri, kita mau anak kita kuat. Demikianlah Tuhan. Tuhan tidak mau kita jadi anak apa? Gampangan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih senyum, bilang sama dia, kamu gak boleh jadi anak gampangan. Ada susah-susahnya juga, betul gak Bapak Ibu Saudara? Yang kedua, yang terakhir. Apa yang dilakukan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya? Jawabannya adalah, ia menegur dan menghajar. Sama-sama bilang sama saya, menegur dan menghajar. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi masalah yang pertama terjadi bukan gara-gara kita, tapi masalah kedua yang terjadi dalam hidup kita, yang selalu datang, yang kalau datang rame-rame sama temannya adalah gara-gara kita Bapak Ibu Saudara. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Mari kasih senyum kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, tunjuk mukanya dengan kasih, bilang gara-gara lu. Lu yang bikin gara-gara sendiri. Pak Bu, siapa yang menulis Mazmur pasal 17 tadi? Mazmur pasal 17 itu ditulis oleh siapa? Daud. Daud yang menuliskan ini adalah Daud yang berbuat dosa. Daud yang berbuat kejahatan. Betul, kita tahu Daud juga melakukan dosa dan kejahatan. Tapi enggak selama-lamanya Daud bikin dosa dan kejahatan. Ketika Tuhan menegur dia, ketika Tuhan menghajar dia Bapak Ibu Saudara, melalui Nabi Nathan, maka Daud bertobat. Sama-sama bilang sama saya, Daud aja bertobat. Hanya sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, lu kapan bertobat? Daud saja bertobat. Daud yang menuliskan, Tuhan peliharalah aku seperti bapa sayang pada anaknya. Daud saja Bapak Ibu Saudara yang bikin dosa bertobat. Maka hari ini ada kabar baik bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menerima bahwa Tuhan bisa mengabaikan dosa dan kejahatan kita di masa lalu asal hari ini kita bertobat. Asal hari ini kita merelakan diri kita untuk relakanlah dirimu dan bertobatlah. Maka kita tahu benarlah firman Tuhan yang berkata hari ini adalah hari keselamatan itu. Hari ini adalah hari kasih anugerah Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya simpulkan. Slide yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi anak yang sayang pada apa? Pada bapaknya. Jangan lupa, bukan hanya kita diingatkan betapa Tuhan sayang sama kita sebagai anaknya, tetapi kita diingatkan Tuhan juga, lalu firman Tuhan ini kita harus menjadi anak yang sayang pada bapaknya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan bahwa kalau kita jadi bapak, kita punya anak yang kecil, yang rentan. Kita tahu anak ini gak bisa buat apa-apa. Ngomong belum bisa, jalan belum bisa, makan harus dikasih dan lain sebagainya. Maka sebagai orang tua yang mungkin kita belum mengenal Tuhan, kita akan berkata bahwa apapun akan aku lakukan buat anakku ini. Apapun akan aku lakukan buat anakku ini. Dan aku gak mau kehilangan anakku ini. Tetapi Tuhan, ia kehilangan anaknya demi menemukan kembali semua kita anak-anaknya. Amin.